Jadi ketika kita sholat sunnah atau sholat wajib, kita sebenarnya dianjurkan untuk pakai sutrah. Sutrah itu seperti penghalang antara kita dengan orang yang akan berlalu lalang. Sutrah pakai apa aja boleh. Mau pakai meja seperti ini boleh, atau pakai kain tirai seperti itu boleh, atau pakai tembok boleh, atau pakai jamaah yang lagi duduk di depan kita boleh. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang sering terjadi kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi di kita adalah takut ke shaf yang pertama. Jadi ada orang yang memang nggak mau dia ke shaf yang pertama. Dia mau itu yang agak pojok-pojokan, agak jauh, atau agak belakang-belakang. Kalau laki-laki, sebaik-baiknya shaf adalah yang paling depan. Kalau perempuan, sebaik-baik shaf adalah yang paling belakang. Karena untuk membedakan antara laki-laki dengan perempuan, yang pertama. Yang kedua, supaya tidak terjadi ikhtilaf. Jadi kalau seandainya ada shaf perempuan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang 8-nya itu yang paling bagus, karena paling jauh dengan laki-laki. Namun kalau seandainya kita lebih cepat, alangkah baiknya untuk mengisi shaf, karena mungkin ketika kita sholat di masjid itu jamaahnya ramai, sehingga kalau seandainya kita nggak mengisi shaf, orang akan berada di luar masjid. Sehingga itu juga memudahkan jamaah lain untuk bisa merapatkan yang namanya shaf di dalam masjid. Ini tergantung situasi dan kondisi kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, sebaik-baiknya shaf itu adalah shaf pertama. Shaf pertama itu kalau seandainya kita bisa kasih analogikan, kalau shaf pertama itu biasanya dapatnya itu onta. Kalau shaf kedua itu biasanya itu sapi. Kalau shaf ketiga itu dapatnya kambing. Ya kita analogikan seperti itu pahalanya. Sehingga kalau seandainya kita mau pahala yang besar, maka lebih baik di depan. Jangan takut dan jangan alergi dengan depan. Takutnya dijadiin imam. Kalau seandainya memang kita nggak mampu, kita tolak untuk menjadi imam. Jadi kalau seandainya kita mampu, silahkan masuk menjadi imam, dan jangan takut atau alergi dengan shaf yang pertama, karena shaf yang pertama itu adalah sebaik-baik shaf. Jadi kita maunya pahala, jadi kita ambil shaf yang pertama. Selanjutnya, yang sering terjadi dan kesalahan umum yang terdapat di masyarakat kita adalah menunggu selesai sholat padahal udah iqamat. Jadi kita lagi sholat sunnah nih, pas di rakaat yang ke pertama, baru sholat pertama, tiba-tiba udah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana posisi kita ketika itu? Apakah kita menyelesaikan sholat kita, atau kita ikut daripada iqamah itu batalin sholat sunnah? Bagaimana? Semestinya kalau seandainya sudah iqamat, la sholata illa maktubah, tidak ada sholat lain kecuali yang sudah ditentukan atau ketika diiqamatkan itu. Tapi kalau seandainya sholat kita itu memungkinkan untuk bertakbir bersama imam, misalkan ini ketika kita sholat, pas waktu itu kita sudah tahiyat akhir. Tahiyat akhir, sedikit lagi salam. Nah kita nggak mesti juga langsung membatalin, nggak juga.
selesaikan karena udah sedikit lagi. Selesaikan, setelah itu juga kita bisa dapat takbir bersama imam. Itu juga bisa. Kalau seandainya keburu. Tapi kalau seandainya memang nggak keburu, seperti baru aja sholat sunnah, tiba-tiba udah iqamah, sudah batalkan sholat sunnahnya, kita ikut kepada sholat jamaahnya. Nah sekarang yang terjadi di masyarakat kita, banyak orang kalau seandainya sudah iqamat, dia lanjutin sholat. Padahal baru rakaat pertama, dia lanjutin sholat. Setelah itu imam sudah takbir, imam mau ruku, baru selesai dia sholat sunat, saya itu ikut imam. Itu tidak boleh, tidak diperkenalkan. La sholata illa maktubah. Idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Kalau seandainya sudah dikumandangkan iqamat untuk berdirinya salat maktubah atau salat yang fardu, maka tidak ada salat lain yang lebih penting daripada salat yang diiqamahkan. Kecuali kalau seandainya salatnya itu salat sunnah, seperti itu. Dan salat sunnah juga sebenarnya lebih bagus kita ikutin imam. Sudah selesai iqamah, udah. Kalau masih jauh, nggak terkejar, berarti kita batalkan sholat sunnah kita ikut imam. Kalau seandainya belum, atau seandainya masih sudah mendekati, maka kita mempercepat sholat sunnah kita, setelah itu ikut sholat wajib. Ini yang sering terjadi pada kita. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kajian ini kita sudah tahu, sehingga ketika kita sholat sunnah, setelah itu iqamat, langsung sudah batalkan sholat sunatnya, kita maju untuk sholat fardu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tidak memakai sutrah ketika sholat. Jadi ketika kita sholat sunnah atau sholat wajib, kita sebenarnya dianjurkan untuk pakai sutrah. Sutrah itu seperti penghalang antara kita dengan orang yang akan berlalu lalang. Sutrah pakai apa aja boleh. Mau pakai meja seperti ini boleh, atau pakai kain tirai seperti itu boleh, atau pakai tembok boleh, atau pakai jamaah yang lagi duduk di depan kita boleh. Jadi kalau seandainya kita ada sutrah, lalu ada orang yang ingin lewat di depan kita, sedangkan kita lagi sholat, maka kita harus menghalanginya. Misalkan nih, bocah jalan, kita halangi, nggak boleh dia melewati atau melangkahi ketika kita sholat. Itu disunahkan juga. Salah satunya juga, jangan sampai kita itu tidak ada sutrah, penghalang di depan kita. Jadi kalau seandainya ada penghalang, walaupun dia berlalu lalang di depan penghalang kita itu nggak apa-apa, kecuali sebelum penghalang kita itu atau sebelum sutrah. Nah itu penghalang itu adalah sutrah namanya. Jadi biasakan untuk sholat, ketika sholat sendirian atau sholat di masjid, itu ada sutrah, penghalang. Pakai apa aja boleh, mau pakai kain boleh, mau pakai peci boleh, mau pakai meja boleh, atau dinding, atau tiang. Biasanya kan kalau masjid ada tiang-tiang. Nah kita di tiangnya, sholatnya di tiang. Tiang itu sebagai sutrah kita. Karena sebenarnya orang yang melewati itu dosanya itu besar. Tapi bagi orang yang sholat juga harus mengikuti yang anjuran Nabi ini, sutrah ini. Nah ketika ada orang yang sholat, kita sudah taruh sutrah, tapi dia melewati sutrah kita juga, maka kita harus menghalanginya. Karena dia akan berdosa kalau seandainya dia lewat di depan kita, sedangkan kita sudah kasih sutrah. Apa aja boleh. Kalau sendirian di rumah sholat tahajud, tiba-tiba anak bangun tidur di depan kita, nah kita kasih sutrah. Di depan kita itu ada bantal kayak atau apa, kita halang dia, walaupun di depannya ini sudah. Jadi seakan-akan itu dia seperti tembok tinggi atau danau yang dibendung air. Jadi bendungan air itu kan ketahan kalau seandainya itu. Nah seperti itu.
sehingga airnya nggak meluap. Sutrah itu sebenarnya penghalang supaya orang tidak mengganggu kita ketika sholat, dan ini jarang sekali diketahui oleh masyarakat kita. Masyarakat kita udah sholat aja, orang mau lalu lalang terserah, nggak apa-apa, padahal nggak boleh. Dan itu juga bahayanya itu dosanya besar. Makanya kita dianjurkan untuk sutra. Tapi kalau seandainya dia ngeyel terus dia lewat aja sehingga kita nggak sempat nahan dia, udah berarti dosanya ditanggung dia sendiri. Tapi kalau seandainya ada orang lewat, kita bisa tahan, silakan tahan dia, jangan lewat, tahan aja nggak apa-apa. Ustaz bergerak, nggak apa-apa, tahan supaya ini. Jadi dia nggak dapat dosa, kita juga dapat pahala karena dia tidak melangkahi kita ketika sholat. Sutra itu sering sekali yang terjadi di masyarakat kita. Jadi sekarang kalau seandainya sholat di sutra, tembok boleh, atau sesuatu misalkan jamaah di depan yang lagi duduk, lagi zikir, kita jadiin sutra boleh. Atau misalkan ada kayu, kalau di masjid lain itu ada istilah kayu sutra, kayu penghalang, itu juga boleh dipakai. Atau misalkan ada tembok penghalang yang kecil, boleh juga. Atau ini meja seperti ini, kita jadiin, kita taruh di depan kita mau sholat di tengah-tengah ini. Di sini kan luas, jadi di sini biasa orang lalu lalang ke dalam. Nah, kita sholat di tengah, orang otomatis walaupun dia tidak 100% melangkahi kita, otomatis dia akan melangkahi setengahnya. Nah, di tengah-tengah kita atau di depan kita kasih sutra. Jadi orang mau lalu lalang nggak apa-apa, nggak berdosa lagi karena sudah ada penghalang. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami.